Selamat siang, pada saat ini saya akan mengikuti sebuah seminar yang sangat bagus, yaitu Toxic Relationship, yang akan dipandu secara langsung oleh Dr. Hendy Carlos. Dan inilah hasil dari seminar yang dibawakan oleh beliau. Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We built worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. It's so nice to get away, just for a moment. Dr. Hendy Carlos, SPKJ, beliau merupakan psikiater di Rumah Sakit Soeharto Herjan dan menempuh sarjana kedokteran. Kebetulan alumni sini ya dok ya, alumni sini. Jadi pas ditugasin di sini, pas ditugasin ada surat tugas ke sini, seneng ya. Bisa ini nostalgia, benar. Lalu Dr. Hendy Carlos ini menempuh spesialis jiwanya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, yang kedua SPKJ yang akan membahas tentang aspek neurobiologis dan relasi. Kepada Dr. Hendy Carlos, dipersilakan. Gedung sebelah, gedung J, ya. Mungkin sekarang udah lebih bagus, situasi di UNAR, ya. Hari ini kita akan bahas dari aspek neurobiologi. Mungkin kalau saya nggak bahas tentang relasi itu kayak gimana nggak. Kita mau bicara lebih ke aspek kenapa sih itu orang masuk dalam relasi yang toksik, tapi dari segi biologisnya gitu. Gimana sih settingan pabriknya gitu. Ngerti dulu nih settingan pabrik kayak gimana. Jadi tahu nih, oh iya ternyata gue ini kayak gara-gara ini loh gitu ya. Oke, kita bisa lanjut kepada slide. Ya, langsung. Ya, apa tuh hubungannya toksik? Hubungannya nggak toksik dulu deh, hubungan yang baik ya hubungan di mana kedua orang itu bisa sama-sama tumbuh, kedua orang itu bisa sama punya boundaries, punya batasan yang jelas, ya, itu nggak terlalu nyatu satu melek atau nggak terlalu yang ngatur-ngatur yang lain gitu. Nah, kalau hubungan jadi toksik, maka dalam hubungan itu akan mengancam secara baik psikologis, emosional maupun secara fisiknya gitu. Itu akan terganggu dalam satu hubungan yang toksik. Nanti akan banyak dijelaskan oleh teman-teman psikolog tentunya ya gitu. Tapi sebagai pengawalnya aja, dalam hubungan toksik itu ada suatu hubungan yang enggak apple to apple, enggak seimbang hubungannya ya. Yang satu lebih dominan terhadap yang lain ya. Yang satu kadang-kadang baik kok, kadang-kadang dia nggak baik gitu. Kalau dia lagi diokein, dia baik, tapi begitu ada yang nggak cocok sama dia, wah udah langsung keluar kungfunya tuh ya. Nah, lalu yang satu harus selalu ngalah gitu, ngikutin sama yang lain. Ketika ada konflik, tidak ada resolusi konflik yang sehat, tidak ada sama-sama ngomong cari jalan tengah gitu, nggak ada. Selalunya pokoknya satu ini aja nih yang oke gitu. Nah, terus yang satu menggunakan teknik-teknik manipulasi, dia kan pokoknya lu kalau nggak ada gue nggak boleh ketemu cowok lain ya. Nah, gitu. Ada isolasi gitu, lu nggak, mending kalau cuma itu, lu nggak boleh ketemu teman lu kalau nggak ada gue. Nah, makin lagi. Ya. Jadi pelan-pelan dia memutus hubungan dengan orang-orang lain supaya si victimnya ini ya semakin terisolir, makin tergantung cuma sama satu orang ini aja nih gitu ya, sehingga nanti terjadi suatu instabilitas emosional ya. Orang ini jadi bergantung penuh, aduh kalau nggak ada dia kok nggak bakalan happy gitu ya. Lalu ya ada terjadi ya suatu namanya intermittent reward. Nah, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia enggak. Nah, oke, lebih lanjut lagi kita akan bahas, next slide. Apa sih terjadi ketika kita cinta seseorang? Bahwa sebenarnya semua itu
adalah daripada sistem otak kita. Ya, hormon-hormon yang bekerja di dalam otak kita membuat kita jatuh cinta pada seseorang. Kalau yang normal, orang ketika mulai berhubungan ada yang namanya dopamin yang jalan. Ya, ketemu sama dia terus, yuk kita ngedate yuk. Enaknya kalau sama ini kita bisa nonton, menikmati hiburan. Ada dopamin keluar, gitu. Ada reward, ya. Kemudian ketika sudah makin lama sama orang ini mulai merasa nyaman, itu oksitosin yang kerja. Ya, oksitosin sudah keluar di otak. Ada rasa kenyamanan ketika bersama orang ini, gitu. Dan otomatis pada hubungan yang sehat, ketika ada rasa hadir, rasa nyaman itu, stresnya akan berkurang, kortisolnya rendah. Plus sama hormon adrenalin hormon untuk fight or flight, ya, untuk berantem atau mau kabur, dia akan juga tergantung situasi, dia nggak akan selalu keluar. Next slide kita lihat bagaimana terjadi pada hubungan yang toksik. Ketika terjadi suatu hubungan yang toksik, ada yang namanya siklus adiksi, suatu trauma bonding, gitu. Jadi secara biologis, ya, ketika orang itu sudah istilahnya sudah kecanduan dalam suatu hubungan, itu mirip kayak orang kecanduan yang ingat kecanduan zat atau kecanduan judul itu misalnya. Ya, pada awal ada terjadi awal-awal dia akan membanjiri dopaminnya, ya, dia membanjiri dopamin dengan apa? Kasih hadiah, kasih perhatian yang sangat oke banget, ya. Semua dopaminnya terbanjir orang, jadi tergantung dopaminnya sama ini orang. Setelah sudah dopaminnya sudah muncul, oksitosin sudah mulai muncul ketegangan, ya, gitu. Ketegangan seperti apa? Mulai kok sama orang ini kayak kalau ini walking on eggshells, dikit-dikit gue takut salah ya, gitu. Kalau udah salah sama nih orang, marahnya bisa melebihi marahnya apa ya? Ya marahnya Presiden Trump kali, ya. Kalau sama nih orang kalau udah marah, udah. Nah, jadi kalau gue mau aman sama dia, gue gak boleh bikin dia marah dong, gitu. Mulai ketegangan memuncak. Nah, ketika ketegangan memuncak, terus mulai kalau sudah jadi insiden, adrenalin naik. Dia udah mulai, kamu tuh kalau gini. Udah kalau berantem, adrenalin naik. Begitu selesai berantem, baikan, dikasih hadiah-hadiah, adrenalin turun, oksitosin mulai tinggi. Terjadi suatu siklus up and down di dalam hormon yang lama-lama bikin kecanduan. Ya, udah mulai minta maaf, sudah mulai oksitosin segala macam. Pas fase tenang, dopamin, ada hadiah-hadiah lagi. Ada suatu proses yang namanya trauma bonding atau adanya suatu siklus kecanduan yang mirip seperti orang kecanduan zat, mirip seperti orang kecanduan perilaku lainnya, misalnya judul dan sebagainya macam, sudah diteliti ya. Nah, kita pun bisa bikin orang kecanduan, gitu. Nah, next. Dan penelitian menunjukkan bahwa otak-otak orang yang sudah trauma bonding itu sudah ke-hijack, udah kebajak, gitu. Misalnya apa? Untuk mau, ya, orang yang mengalami hubungan toksik itu rata-rata ada 7 kali percobaan untuk putus baru benar-benar putus. Nah, jadi kalau yang baru 6 kali tenang, masih sekali lagi kayaknya baru putus. Ya. Nah, rata-rata butuh sampai 7 kali baru benar-benar putus tuh dari hubungan yang toksik. Ya. 60% orang yang mengalami hubungan toksik mengatakan kalau mereka kecanduan terhadap hubungan tersebut, gitu. Jadi udah putus pun masih kangen sama si ini, gitu. Kecanduannya masih apa? Hormonnya di otaknya masih belum balik normal, ya. Hormon di otaknya belum balik normal, ya. Jadi itu wajar. Ketika habis putus masih kepikiran sama si A, gitu. Karena si A itu ya udah sering, mohon maaf, KDRT sama kamu, berumah tangga ya, gitu. Nah, jadi ada kecanduan itu 60% mengatakan ada kecanduan. Dan butuh waktu 3-6 bulan baru neurokimia yang berantakan itu akan kembali ke settingan dasarnya. So it takes time, ya. Dan memang nggak bisa kita percepat proses ini, gitu. Butuh waktu untuk dia bisa mengembalikan, menormalkan kembali neurotransmitter di otaknya. Jadi kalau otak yang sehat itu nggak ada roller coaster, ya. Itu sama kayak orang main judol awal-awal dapat hadiah, ya.
Gitu. Kalau saya punya pasien yang udah sekian M layan, dia dok main pertama saya menang 100 juta dok. Oh iya 100 juta menang. Terus habis itu terusnya apa? Ya kalah lagi sih dok. Terus kenapa masih main? Iya karena kalau saya main lagi mungkin saya akan bisa menang. Gitu. Ya sudah terjadi yang namanya dia punya cognitive error. Begitupun juga dalam hubungan yang toksik ini. Kenapa sampai 6-7 kali masih berpikir dia bakal berubah kok? Ya, atau yang lebih ekstrem lagi, gue bisa ubah nih orang deh. Kalau dia tipenya yang penyelamat, ya, savior, gue bisa nih ubah nih orang nih, begitu. Ya, padahal kalau hubungan yang benar ya, itu ya dua orang itu sama-sama berupaya, bukan satu orang. Ya, jadi kalau melihat di aspek sini nggak ada roller coasternya. Kalau udah roller coaster, ada tanya tuh, ya, gitu. Nah, next slide. Jadi kenapa bertahan? Yang pertama aktivasi dari attachment, ya. Attachment itu apa? Attachment itu yang waktu masa kecil, mungkin kalau di psikologi pasti pada belajar ya. Ada attachment yang secure, ada attachment yang insecure, avoidance, ya. Jadi itu pola-pola waktu masa kecil. Nah, pola-pola masa kecil ini kadang-kadang dia tidak adaptif, tapi otak kita lebih suka sesuatu yang familiar. Dia suka sesuatu yang familiar, walaupun itu menyakitkan, tapi itu familiar. Bagi otak kita tuh familiar itu artinya apa? Artinya itu aman. Gitu, belum tentu aman. Ya, jadi pertama itu attachment-nya. Kadang-kadang orang ada masalah attachment-nya, dia bertahan. Memang nanti kalau dicari-cari tahu waktu sesi-sesi, kan ternyata perilaku dia mirip seperti perilaku orang tuanya dulu, gitu. Itu yang attachment issue, ya. Yang lain lagi kalau sudah ketergantungan dari dalam kimia, sudah kalau bahasa itu udah nyandu, ya, udah kecanduan terhadap cinta jadinya. Terus yang berikutnya apa? Learn helplessness. Learn helplessness ini salah satu fenomena di psikologis juga, ya. Pernah satu kelas kalau saya catat secara singkat. Ada satu kelas dibagi 2 kelompok, ya, dikasih soal, terus ditanyain soal nomor 1, grup sini bisa ngerjain semua angkat tangan. Grup sini nggak ada yang bisa ngerjain. Soal nomor 2, di sini juga bisa, di sini nggak bisa ngerjain. Soal nomor 3 soalnya sama, tapi di sini semua bisa ngerjain, di sini hanya beberapa bisa mengerjakan. Setelah dikasih kumpulin hasilnya, dikasih tahu, oh sebenarnya soal yang sebelah sini nih nomor 1, nomor 2 itu lebih susah daripada soal yang sebelah sini. Tapi karena sudah mempelajari, oh kok soalnya susah mulu, 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 padahal sama-sama bisa di-solve, gitu. Tapi sini sudah terlanjur belajar bahwa, oh ini susah, ini udah nggak usah lah, ngapain sih, gitu. Nah, orang yang sudah dalam hubungan toksik dengan dirinya, dia akan mempengaruhi proses kognitifnya, gitu. Udahlah nggak usah putus sama dia, nanti balik lagi, gitu. Padahal balik lagi belum tentu bakal bikin hasil yang baik, bukan dia, tapi udah terganggu nih masalah kognitifnya. Ya, yang lain adalah erosi identitas dan harga diri. Ketika terus-menerus mengalami stres di dalam hipokampusnya, orang makin lupa dirinya dulu seperti apa. Citra dirinya tuh makin kacau. Dia makin gak inget, aku yang dulu tuh ternyata bisa senyum ya. Karena kalau itu udah sisi pasien belum mungkin sembuh, belum, iya saya baru nyadar ya dok, saya ini dulu bisa senyum ya. Terus cek sama si X, saya ini udah hampir gak pernah senyum. Tapi waktu dia lagi masih dalam hubungan relasi yang toksik itu, dia kabur citra dirinya, lupa dirinya dulu tuh seperti apa. Next, ya ini tanda-tandanya mungkin bisa kita baca ya, gitu. Ketika orang lain udah lihat nih orang ini nggak bener, lu masih belain dia, gitu. Ya, jadi apa? Kalau cuma satu orang yang ngomong, mungkin satu orang ini nggak oke lah, gitu. Tapi udah 2, 3, 4 orang ngomong tentang orang ini yang nggak oke, tapi you masih bela, nah mungkin something nih, ya. Next, merasakan ada kelegaan intens ke saat situasi baik. Jadi intinya kalau dia nggak marah-marah aja gue udah seneng. Padahal, loh kenapa? Kok hubungannya kayak gitu? Ya. Terus ada gejala withdrawal fisik ketika berjauhan, bucin melulu, ya. Terus yang keempat harus pergi, tapi secara fisik nggak mampu, ya. Nggak bisa lepas dari hubungannya. Sebenarnya bisa secara logika dia udah bisa mikir ini hubungannya nggak jalan,
tapi nggak dilakuin sama dia. Next lagi, dia percaya bahwa hanya pasangan itu benar-benar memahami dirinya, terikat konflik daripada saat damai dan kehilangan kontak, tadi udah identitas segala macam, dan menyalahartikan intensitas hubungan dari kedalaman cinta. Oh, dia tuh marah-marah karena dia sayang sama gua, gitu. Jadi terdistorsi, ya. Next slide. Ya, cara untuk membebaskan diri sebenarnya ada beberapa terapi yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama sih benar-benar ya get no kontak lah sama orang itu. Kalau bisa ya diputus hubungannya ya, nggak ada kontak sama sekali. Dan juga beresiko terapi ya, dan macam terapi bisa. Ya ini istilahnya kalau masuk ke dalam mental health bisa seperti orang yang mengalami PTSD sebenarnya. Orang tidak lepas dari hubungan toksik ini, jadi butuh terapi-terapi yang bisa dilakukan. Nah, EMDR, CBT, somatic experiencing, EMDR itu eye movement desensitization, jadi terapi untuk mendesensitisasi pergerakan matanya. Kemudian CBT itu cognitive processing terapi. Lalu pada regulasi sistem saraf, nanti ini kalau di kita sudah punya yang namanya neurofeedback. Di rumah sakit kita ada namanya neurofeedback. Neurofeedback akan membantu dengan berdasarkan gelombang otak dan AI, Anda kurangnya di mana. Terlalu stres, ketinggian, nanti dilatih untuk gimana caranya relax, atau bagaimana berdasarkan feedback daripada gelombang otak Anda. Kemudian ada rebuilding safety net, ya. Anda harus balik lagi hubungan dengan orang lain. Kalau tidak ada hubungan sama orang lain, Anda akan susah untuk lepas. Ya, jangan berpikir untuk sendiri saja. Dan psikoeducasi seperti dokter hari ini, ya, memahami bahwa tindakan Anda ini bukan karena sekedar Anda nggak mampu, tapi memang secara neurobiologis Anda perlu dibantu. Next. Selanjutnya, pemulihan itu memang sesuatu yang nyata. Akan ada reward, jadi bilang butuh 3-6 bulan untuk Anda bisa benar-benar balik ke settingan awal, ya. Tapi ya harus sabar gitu. Kadang-kadang suka nggak sabar, datang-datang ke saya terus, dok, saya dihipnotis aja biar lupa sama orang gitu. Ya nggak bisa begitu. Ada prosesnya, ya. Nah, neuroplastisitas itu artinya otak kita itu akan membantu rewiring, ya. Otak kita itu kalau dulu 20 tahun yang lalu saya belajarnya otak itu nggak bisa diperbaiki. Ternyata setelah penelitian otak itu bisa memperbaiki diri, tapi lama. Makanya butuh waktu 3-6 bulan. Ya. Lebih lanjut lagi ada periode withdrawal, yang masa-masa di mana masih kepikiran sama dia itu sesuatu yang wajar. Ya, tapi ingatkan pada dia lagi withdrawal, kamu lagi sakau sama dia, bukan kamu benar-benar masih sayang sama dia. Ya. Lanjut lagi, Anda tidak rusak, sistem saraf memang merespon seperti apa yang ada, dan mencari bantuan itu adalah sesuatu kekuatan, bukan kelemahan. Jadi jangan sendiri dalam menghadapinya. Oke, next slide. Mungkin mudah. Ya, baik. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi insight bagi semuanya. Terima kasih. Apakah itu rangkuman dari semua penyakit jiwa? Dan tata laksananya seperti apa, dok? Apakah perlu terapi atau cukup dengan minum obat saja? Ya, termasuk farmakologi atau non farmakologi. Itu aja pertanyaan saya buat dokter. Kalau Post traumatik. Nah, ada kejadian traumatis dulu nih yang mengawali. Ya, traumatis itu kayak gimana sih, dok? Traumatis itu sesuatu yang rasanya mengancam diri, mengancam nyawa orang itu. Misal, Anda habis kemarin habis kecelakaan ya, kebetulan pas Anda yang menyaksikan ini, kejadian kereta tabrakan sama kereta pas di depan mata, gitu ya, kejadian sangat nyata, dan otak Anda merekam kejadian itu bahwa waduh, ini bahaya sekali kalau kereta sama kereta kayak gini. Nah, otak kita punya desain satu, survival, ya. Nah, oleh karena untuk survive, ketika ada satu kejadian yang dirasakan membahayakan diri, otak kita akan mengulang-ulang hal tersebut. Dia akan ulang. Jadi orang PTSD akan mengalami namanya flashback, mengalami kejadian-kejadian itu seperti diputar film kembali, ya. Karena otak kita mau untuk menjaga diri kita survive. Otak kita, tapi bisa salah juga loh otak kita, ya. Walaupun kejadiannya bukan sama kita. Jadi bisa juga kejadiannya terjadi pada orang tersebut. Misalnya orang ngalamin bencana alam yang kemarin di Aceh, ya saya juga turun di Aceh waktu itu, ya warnanya kena banjir, waktu setiap kali tidur mimpi terus tentang banjir berulang-ulang, ya.
Jadi karena otak kita menjaga kita untuk survive, tugasnya satu. Tapi kadang kondisi sudah aman, otaknya masih belum menyesuaikan. Nah, oleh karena itu butuh terapi, ya. Terapi nggak cuma dari terapi obat-obatan, tapi juga terapi secara psikologis juga membantu. Bisa dari segi CBT, ya, ataupun juga kadang-kadang butuh dalam sesi kelompok, psikoterapi kelompok, ya. Itu akan membantu semua modal kita ambil nggak cuma dari segi medis, tapi psikologi juga. Kalau bisa segala macam yang bisa kita bantu, karena PTSD ini nggak bisa cuma dengan obat saja, dua-dua harus sama-sama jalan. Untuk tingkat kesembuhan cukup tinggi, ya. Setelah mengikuti kegiatan seminar, maka kita bisa mendapatkan pemahaman mengenai toxic relationship dalam perspektif neurologis dan biologis, artinya dari sisi aspek kedokteran, dan saya pikir bisa diketahui tentang definisi masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga seminar ini, informasi ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat. Oirat juga dari Jakarta. Terima kasih.